Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sepanjang hari ini saya menyampaikan firman Tuhan di ibadah 1 sampai ibadah yang kelima, dan saya percaya bahwa tahun ini Bapak Ibu, Tuhan rindu untuk membawa kita lebih dekat lagi dengan Dia. Amin. Berapa banyak yang rindu tahun ini menjalani tahun 2023 ini lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Nah, ditampilkan di depan ini ibadah 1 pagi ini saya akan berbicara mengenai jalani dengan kerendahan hati. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rindu untuk menjalani tahun 2023 ini dengan lebih dekat lagi sama Tuhan, yang pertama kita akan mendengar jalani sepanjang tahun ini dengan kerendahan hati. Amin Bapak Ibu. Lalu yang kedua, ada berkat bagi yang mendekat. Dan ibadah yang ketiga saya akan berbicara mengenai hati adalah sumber komunikasi. Lalu ibadah yang keempat, kita semua mari mempersiapkan memberikan diri untuk dilatih di dalam kekudusan. Dan ibadah yang kelima, terlatih dalam pengampunan. Semua materi ini saya siapkan karena saya tahu keluar dari hadirat Tuhan ketika saya berdoa, Tuhan sungguh rindu untuk membawa setiap kita lebih dekat lagi dengan Dia di tahun 2023 ini. Makanya gak heran visi tahun ini adalah menabur doa dan menuai sukacita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, visi tahun ini menabur doa dan menuai sukacita itu mengandung beberapa janji Tuhan untuk kita semua. Yang pertama, sama seperti tahun-tahun yang biasanya ya Bapak Ibu ya, selalu setiap tahun pasti ada tantangan ya, selalu pasti ada pergumulan. Tuhan itu gak pernah janji setiap tahun itu akan bebas, gak pernah ada masalah waktu kita ikut Tuhan, lalu hidup Anda dan saya gak akan ada masalah. Tuhan gak pernah janji yang demikian. Tapi khususnya tahun ini ketika Tuhan memberikan visi menabur doa menuai sukacita, ada sebuah janji bahwa tahun ini tantangan apapun yang Anda dan saya hadapi, pergumulan, persoalan apapun yang mungkin akan ada di dalam perjalanan kita, dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberi janji kemenangan lebih dahulu. Dan kemenangan itu akan kita peroleh saat kita mendekat kepada Tuhan. Amin. Kemenangan demi kemenangan akan Tuhan berikan di dalam doa. Oleh karena itu tahun ini mari berjalan lebih dekat dengan Tuhan ya. Nah terutama juga Bapak Ibu, ketika saya berdoa di akhir tahun, saya mendapatkan isi hati Tuhan ini. Tahun ini secara khusus, bukan berarti di tahun-tahun lainnya nggak perlu, tapi terutama di tahun ini ketika dikatakan bahwa tahun ini adalah tahun menabur doa menuai sukacita, maka yang namanya kerendahan hati itu akan menjadi kunci dan fondasi. Amin Bapak Ibu. Bukan berarti tahun kemarin, tahun-tahun depan gak perlu rendah hati ya. Tapi secara khusus ketika tahun ini highlightnya adalah menabur doa menuai sukacita, maka kerendahan hati itu gak bisa enggak. Kerendahan hati itu harus. Kerendahan hati itu mutlak. Kerendahan hati itu menjadi kunci dan fondasi. Kenapa Bapak Ibu? Karena bicara tentang doa itu bukan tentang aktivitas. Yang setuju dengan saya katakan amin. Doa itu bukan semata-mata kalau Anda masih kecil dulu diajarin ya matanya ditutup, tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan. Mari kita berdoa gitu ya. Lalu waktu kita lakukan itu semua orang lihat oh lagi doa. Iya, itu aktivitas yang tampak di luar. Itu aktivitas yang kelihatan di luar. Tapi apakah Bapak Ibu setuju dengan saya enggak bahwa doa itu pertama-tama bicara mengenai postur hati. Banyak orang Bapak Ibu begini, tapi pikirannya belum tentu ke Tuhan. Hatinya belum tentu terarah ke Tuhan. Hatinya belum tentu mencari wajah Tuhan. Saya ingat kok waktu saya SD dulu. Ya tiap kali disuruh ayo berdoa gitu ya. Entah di upacara atau entah di sekolah, itu cuma sekedar melewatkan waktu 1 menit 2 menit merem aja. Tapi tidak tentu pikirannya terarah kepada Tuhan. Tidak tentu bahkan dengar apa yang pemimpin doa sedang doakan. Bahkan di dalam hati apakah saya berdoa jujur enggak. Jadi doa bukan bicara mengenai aktivitas yang tampak di luar Bapak Ibu. Tapi doa pertama-tama bicara mengenai postur hati. Katakan postur hati. Hati ini punya postur. Nah, doa itu bukan bicara soal postur tubuh, ya, tapi terutama postur hati, ya, posisi hati. Nah, posisi hati yang seperti apa yang berdoa itu? Posisi hati atau postur hati yang rendah hati.
Karena hanya orang yang rendah hati yang akan menyadari bahwa dirinya butuh Tuhan. Sehingga orang yang rendah hatilah yang akan mencari Tuhan, mengalami janji ini dan berjalan dalam visi di tahun ini. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya rindu sekali jangan ada satupun dari Anda yang ketinggalan. Jangan sampai ada satupun dari Anda yang melewatkan tahun ini dan tidak berjalan dalam visi di tahun ini. Gara-gara Anda dan saya gagal di dalam postur hati. Karena doa sekali lagi bukan bicara mengenai program atau aktivitas, tapi mengenai postur hati. Kalau Anda dan saya cukup rendah hati untuk menyadari bahwa kita ini perlu Tuhan, maka kita akan mencari wajah Tuhan. Kita pasti akan berdoa. Amin. Nah, yang berikutnya juga Bapak Ibu, di tahun ini ketika akhir tahun saya berdoa, saya menemukan sebuah impresi. Saya menemukan janji Tuhan. Tahun ini akan ada banyak sekali, selain bukan tantangan dan pergumulan itu tiap tahun pasti juga ada. Tapi tahun ini Tuhan juga memberikan yang namanya pintu-pintu kesempatan. Tuhan juga memberikan yang namanya promosi demi promosi, kepercayaan demi kepercayaan. Amin. Tidak kebetulan loh Bapak Ibu, di gereja kita ini tahun ini juga Tuhan memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Saya nggak mau remehkan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kita. Saya nggak mau kita itu take it for granted. Kenapa? Karena nggak semua. Saya bilang gini bukan berarti GMS adalah gereja yang terbaik. Saya selalu ngomong gereja Mawar Sharon bukanlah gereja yang sempurna. Gereja ini bukanlah gereja yang terhebat, ya. Tapi saya bersyukur ada di gereja ini karena gereja ini sampai hari ini masih merupakan gereja yang sehat. Amin. Gereja yang terus memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja, untuk memurnikan, untuk menumbuhkan, untuk menegur, untuk beracara. Satu-satunya kebanggaan saya di GMS, satu perkara itu. Saya tahu gereja ini adalah gereja yang masih sehat. Gereja yang masih terus hidup, terus bertumbuh. Karena apa? Karena saya tahu Roh Kudus mengalir di gereja ini. Amin. Saya mengalami Tuhan di gereja ini. Itu yang membuat saya ayem Bapak Ibu ya. Tapi jelas kalau Anda tanya saya tahu, kita semua, bahkan semua hamba Tuhan GMS juga melakukan pengakuan yang sama kok. GMS bukan gereja yang sempurna. Amin. Nah, tapi saya juga mau celebrate apa yang Tuhan itu kerjakan di dalam gereja kita, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu bukan karena gereja Mawar Sharon itu sempurna, tapi Tuhan itu karena kasih karunia yang begitu besar memberikan pertumbuhan itu luar biasa atas gereja kita ini. Yang mana jujur, saya tahu tidak semua gereja mendapatkan kasih karunia ini tanpa menghakimi ya. Tapi supaya Anda dan saya tahu kalau Anda ada di sini, menjadi bagian dari gereja ini, berjemaat di sini, komitmen di sini, Anda harus tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Amin. Jangan sampai Tuhan di tengah-tengah kita ini nggak nyadar. Malah kadang orang lain, orang luar yang lebih tahu. Gereja kita ini mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa loh. Pertumbuhan demi pertumbuhan, kepercayaan demi kepercayaan. Di tahun ini aja nanti bulan Juli kita akan pindah ke rooftop. Lalu PCM tahun depan naik rooftop juga dengan kapasitas berapa Pak Liang? 3-5 ribu, bayangkan Bapak Ibu. Lalu kita juga di Surabaya ini selatan, gereja lokal kita di selatan juga mengalami perkembangan luar biasa. Di Surabaya aja Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa dengan luar biasa. Itu kepercayaan Bapak Ibu. Amin. Itu kepercayaan dari Tuhan, bukan karena GMS hebat atau sempurna. Saya melihat betapa Tuhan itu memberikan kepercayaan demi kepercayaan, promosi demi promosi, kesempatan demi kesempatan. Belum lagi kalau saya bicara tentang pertumbuhan yang Tuhan kerjakan di luar Surabaya. Tuhan tambahkan itu bilangan-bilangan gereja lokal yang dirintis menuju 2030 300. Tuhan itu berikan kepercayaan loh, bahkan di masa pandemi kita ini malah bukannya tutup gerejanya ya, tapi justru malah kita ini merambah sampai ke luar negeri. Kita ini merintis beberapa gereja-gereja yang ada di luar negeri, di benua-benua yang ada di luar Asia bahkan. Itu kalau bukan kepercayaan Tuhan apa Bapak Ibu? Bukan dengan kuat dan gagah kita, bukan karena kita ini hebat, hanya karena kasih karunia Tuhan dan karena kita ini adalah gereja yang mau meresponi hati Tuhan. Kita nggak mau hidup bagi diri sendiri.
kita mau mengerjakan apa yang jadi hatinya Tuhan, makanya Tuhan berikan pertambahan-pertambahan itu. Nah, kembali ke tahun ini, dengan begitu banyaknya kesempatan, kepercayaan, promosi yang Tuhan beri, saya mau katakan Bapak Ibu, kerendahan hati menjadi kunci dan fondasi yang penting untuk bisa mengelolanya. Jangan sampai kita di tengah-tengah semua pertumbuhan itu, promosi, kesempatan, dan kepercayaan itu kita jadi tinggi hati. Gawat Bapak Ibu. Amin. Demikian juga dalam kehidupan Anda. Saya percaya tahun ini Tuhan juga menyediakan kesempatan demi kesempatan, membuka pintu-pintu kesempatan tertentu. Saya nggak tahu spesifiknya apa. Ada pintu-pintu promosi tertentu yang Tuhan siapkan untuk kehidupan Anda. Ada kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan mau tambahkan. Tapi hati-hati kalau Anda dan saya tidak menguasai seni kerendahan hati. Bisa-bisa kita tidak bisa mengelolanya Bapak Ibu. Amin. Kerendahan hati menjadi kunci persatuan. Saya juga ketika saya bergumul tentang apa yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita di dalam gereja ini, saya merasa wow, nanti dengan semua pertumbuhan yang ada, semakin banyak orang Tuhan tambahkan, semakin banyak pemimpin baru yang Tuhan akan munculkan, there will be a lot of process. Setuju? Besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Dengan semakin banyak orang baru ditambahkan, pemimpin-pemimpin baru diangkat. Sementara manusia nggak ada yang sempurna ya Bapak Ibu ya. Wah, itu nanti prosesnya pasti seru. Nah, kalau nggak ada kerendahan hati, wah gawat. Kita bisa bertambah besar, bertambah sibuk, bertambah padat, tapi saling bersitegang, saling tukaran. Nah, kita nggak mau masuki rooftop, masuki 2.300, masuki PCM ya Pak, rooftop nanti yang di 3.000 sampai 5.000 jemaat nanti ya, di PCM 2 nanti. Kita nggak mau memasuki tempat-tempat baru dengan wadah-wadah yang ditambahkan itu diperbesar, tapi kesatuan nggak terjaga, tapi keutuhan nggak tercapai. Untuk itu sekali lagi kerendahan hati menjadi kunci dan fondasi. Amin. Sebab yang namanya kerendahan hati, baca kasih Bapak Ibu ya, dispelled kasih. Kerendahan hati itu adalah salah satu bagian dari kasih itu menutupi banyak kesalahan dan kelemahan. Nah, tahun ini kerendahan hati harus mewarnai doa-doa kita, hubungan kita dengan Tuhan, dan hubungan kita dengan sesama. Coba ngomong kanan kirinya, rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Bapak Ibu mau? Saya mau katakan seperti ini, pada dasarnya gak ada manusia yang rendah hati Bapak Ibu. Gak ada manusia terlahir rendah hati, itu gak ada. Semua kita itu punya kesombongan, ya. Karena kesombonganlah yang menjadikan manusia itu jatuh dalam dosa ya. Nah, gak ada manusia rendah hati. Mungkin pembawaannya bisa kelihatan rendah hati, tapi kalau bicara soal hati, gak ada manusia betul-betul rendah hati. Kerendahan hati adalah sebuah proses yang kita izinkan Tuhan mengerjakannya dalam kehidupan kita. Nah, bicara mengenai kerendahan hati, Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar dari kehidupan seorang hamba Tuhan yang dikenal sebagai man of prayer, dan juga sekaligus seorang yang dikenal sebagai man after God's own heart. Jadi seorang yang dekat dengan Tuhan, manusia yang berdoa, sekaligus manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Namanya adalah Raja Daud. Kita buka sama-sama Mazmur pasal 34. Bapak Ibu, Mazmur pasal 34 adalah Mazmur yang sangat menarik. Saya sangat suka ketika saya merenungkan Mazmur ini dan saya menemukan sesuatu yang luar biasa di sini. Kita baca dulu judulnya ya. Judulnya dan ayat yang pertama. Bersama-sama 2, 3. Dalam perlindungan Tuhan. Kita baca ayat yang pertama ya. Dari Daud. Pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Nah, kasih batas dulu di Mazmur 34 Bapak Ibu. Jadi di awal dikatakan Mazmur ini dikasih prolog, dikasih background. Mazmur 34 ini ditulis oleh Raja Daud. Peristiwanya adalah dia nulis Mazmur ini, menggubah lagu ini ketika dia pura-pura gila, pura-pura tidak waras di depan Abimelek, sehingga ia diusir dan pergi.
Oh, ternyata ada sebuah peristiwa dalam hidup Raja Daud. Raja yang luar biasa terkenal, ya, the heroes of Israel, pahlawannya bangsa Israel yang sangat diagung-agungkan. Semua orang Israel sampai hari ini tuh bangga karena mereka adalah mengaku adalah keturunan Daud, ya. Mereka ini adalah rakyatnya Daud tuh bangga pol dengan Raja Daud ini. Tapi ternyata raja yang begitu luar biasa, begitu dikagumi oleh rakyatnya ini, pernah ada satu kali kejadian dalam hidupnya di mana dia itu pura-pura gila. Ya, kita buka bersama-sama kisahnya, kasih batas di Mazmur 34, Bapak Ibu, kita lihat kisahnya sebentar. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai dengan yang ke-15. 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai dengan yang ke-15. Saya akan bacakan untuk Anda kisahnya yang melatar belakangi penulisan dari Mazmur 34 ini. Daud di Gad. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan berlibu-libu musuh, tetapi Daud beraksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Nah, Bapak Ibu jangan bingung. Tadi katanya kok Abimelek di Mazmur 34, lalu kok di sini kok ceritanya kok Akis gitu ya. Nah, Abimelek itu adalah sebutan atau gelar untuk raja-raja Filistin. Abimelek itu sebenarnya artinya my father is king. Jadi ini kayak misalnya kayak sultan gitu loh Bapak Ibu ya, Sultan Hamengku gitu ya. Jadi ada apa sih namanya, ada title-nya di depan. Nah, tapi namanya sendiri itu adalah Akis. Rajanya itu namanya Akis. Jadi ini orang yang sama. Nah, di 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15 digambarkan dengan lebih detail. Daud ini dalam posisi pelarian, lari dari Saul. Lalu dia sampai di negeri Filistin, lalu negeri Filistin musuh itu mengenali dia. Daud di zaman itu adalah seorang pahlawan yang sangat terkenal. Walaupun belum ada medsos Bapak Ibu, belum ada koran, belum ada TV, belum ada segala macam ini ya, berita gitu ya. Maaf ini agak nging-nging ya. Nah, tapi berita itu tersebar dengan begitu luar biasa menunjukkan kebesaran Daud. Gak ada orang gak kenal Daud. Ini pahlawan hebat, ini ngalah-ngalahi presiden Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa sekali. Ini seorang tokoh yang legend lah istilahnya seperti itu. Nah, hari itu ketika dia dalam pelarian di negeri musuh, dia sangat ketakutan. Begitu dia lewat dan dia tahu dikenali bahwa Daud ini dikenali oleh orang-orang Filistin, dia lalu kita berkata dia pura-pura gila. Dan pura-pura gilanya itu digambarkan dia tuh, wah saya enggak bisa niruin ya Bapak Ibu ya. Saya mau niruin kayak apa nanti Anda keluar semua gitu kan. Wah, dia ini meler semua Bapak Ibu. Ini ludah itu meler. Dia kalau saya rambut ya, dia janggut itu udah netes semua liurnya. Lalu dia goser-goser gitu ya Bapak Ibu ya di pintu gerbang itu. Pokoknya kayak orang gila lah. Orang gila yang beneran gila gitu ya. Sampai aktingnya tuh begitu luar biasa. Artinya Daud itu betul-betul udah nggak peduli apapun. Dia bahkan nggak peduli dia itu siapa. Dia udah nggak ingat jaga reputasi Bapak Ibu. Dia nggak peduli karena dia sangat terancam nyawanya. Dia aktingnya tuh total banget. Sampai Raja Akis itu lihat orang gila gini loh. Daud apa ini loh orang gila? Aku kurang orang gila ta? Terus ngapain orang gila masuk ke rumahku? Pantas ta orang gila tuh masuk ke rumahku. Sampai betul-betul aktingnya tuh begitu luar biasa. Sehingga semua orang tidak berhasil mengenali dia sebagai Daud, pahlawan yang luar biasa itu. Bapak Ibu, saya ketika merenungkan Mazmur ini, saya terkagum
Kenapa? Karena Mazmur ini menunjukkan kerendahan hati dari seorang Raja Daud. Bayangkan, selesai dia lolos nyawanya, jadi dia luput dari peristiwa itu, Filistin tidak berhasil mengenali dia, lalu dia menggubah lagu ini, Mazmur 34 ini. Dan dia tahu, dan Mazmur Daud ini ditulis, dan Daud bahkan membubuhkan kronologisnya atau backgroundnya. Tidakkah Daud ini akan harusnya menyembunyikan peristiwa ini? Karena bayangkan, dia tahu peristiwa itu akan didokumentasikan. Bukan sekedar didokumentasikan, seluruh Israel akan tahu Daud pernah pura-pura gila. Karena semua mazmur-mazmurnya Daud yang didokumentasikan itu nantinya diajarkan sebagai nyanyian pengajaran. Jadi kalau diajarkan di Israel, maka orang-orang Israel akan tahu, oh ini mazmur yang bikin Daud, Raja Daud. Dia bikin ini ketika dia pura-pura gila. Bayangkan Bapak Ibu, hari ini ya kita ini bukan siapa-siapa aja, kita jaimnya setengah mati. Betul nggak? Kita ini bukan orang terkenal, bukan presiden, bukan orang penting aja. Kita tuh jaga image-nya setengah mati. Kita ini nggak mau kelihatan buruk di depan seseorang. Bahkan kalau kita ini melakukan sesuatu yang konyol atau tindakan kesalahan, kita ini pengen nggak ada yang tahu. Betul? Kita berusaha untuk sembunyikan sedemikian rupa supaya jangan ada yang tahu. Kenapa? Karena citra diri itu penting bagi kita. Kita juga takut penilaian orang lain. Bayangkan Bapak Ibu, coba renungkan kisah ini. Kita baru di ayat yang pertama. Daud apa enggak takut? Orang-orang tuh mengenal dia sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Di masa lalunya, dia dengan iman itu mengalahkan Goliat. Betul? Tanpa senjata, dia datang kepada Goliat seperti ini. Aku mendatangimu dengan nama Tuhan semesta alam. Waktu Goliat ngejek kan, anjingkah aku sampai kau datangi aku dengan tongkat? Karena lihat Daud itu nggak bondo apa-apa, Bapak, nggak bawa, nggak senjata apa-apa. Tapi Daud dengan imannya disaksikan ribuan mata saat itu. Aku tidak mendatangimu dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan semesta alam. Daud itu terkenal oleh imannya, oleh perbuatannya yang gagah perkasa. Hari itu dia bertindak seperti seorang pengecut. Betul? Mana pahlawannya? Dia bahkan musuh aja mengenali ini pahlawan yang gagah perkasa. Bukankah ini Daud yang orang-orang menyanyi Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa? Artinya Daud ini terkenal akan kepahlawanannya, akan keberaniannya, akan kesuksesannya. Tapi hari itu dia bertindak seperti seorang pengecut. Dia pura-pura gila. Dia nggak jaga image. Dia seolah-olah nggak takut ya orang akan pandang apa. Dan lebih gila lagi, dia izinkan hal itu dipublikasikan. Bukan cuma lewat medsos. Kalah ini. Medsos cuma bertahan berapa minggu, berapa bulan, orang ramai bicarakan. Ini berabad-abad sampai dengan hari ini. Semua orang tahu Raja Israel, Raja Daud yang gagah perkasa itu pernah bertindak sangat pengecut, berpura-pura gila. Waktu saya merenungkan hal ini, saya pikir Daud, kamu orang yang betul-betul tidak bikin pencitraan ya. Kamu orang yang betul-betul apa adanya. Dan saya merenungkan hal ini lebih lanjut, saya menemukan Daud memang Bapak Ibu seorang yang tidak pernah menilai dirinya sendiri tinggi dan lebih daripada orang lain. Kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah aja referensi ya, Mazmur 131. Sebuah mazmur yang juga ditulis oleh Raja Daud, dia berkata seperti ini. Tuhan, aku tidak tinggi hati, aku tidak menginginkan perkara-perkara yang terlalu besar bagiku. Daud ini memandang dirinya itu ternyata sama aja dengan semua orang, biasa gitu loh. Saya sama rendahnya dengan kamu, saya sama rendahnya dengan orang gila. Seolah-olah Daud itu menilai dirinya demikian. Saya ini hanya seorang yang menerima kasih karunia Allah. Saya kagum Bapak Ibu.
Raja Daud yang dikenal sebagai man of prayer dan juga man after God's own heart, seorang yang dekat dengan Tuhan. Salah satu yang ada di dalam kehidupannya, dia punya yang namanya kerendahan hati, menjadi fondasi kehidupannya. Amin, Bapak Ibu. Halo, amin. Ada belajar sesuatu pagi ini? Nah, Daud mengajarkan beberapa hal melalui Mazmur ini. Saya akan bacakan ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat ya Bapak Ibu ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Bapak Ibu, yang pertama, apa yang Daud ajarkan lewat Mazmur 34 ini tentang kerendahan hati. Kerendahan hati akan menolong kita memuliakan dan melihat Tuhan dalam segala situasi. Itu sebabnya Bapak Ibu, Anda dan saya perlu belajar untuk mengenakan kerendahan hati. Saya juga masih terus belajar. Ya, hanya orang yang rendah hati yang bisa bermegah karena Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam segala situasi. Bahkan dalam situasi yang seolah-olah dia ini gagal, seolah-olah dia ini hancur. Bapak Ibu, mari cek, lihat kehidupan kita. Ketika situasinya seolah-olah Anda ini gagal, Anda buat kesalahan, Anda hancur, situasinya itu sulit gitu ya. Biasanya yang muncul perasaannya apa Bapak Ibu? Ya perasaan gagal Bu Lipi. Iya, terus terpuruk di situ. Terus menyesali diri. Terus merasa malu. Terus merasa tertuduh. Terus merasa putus asa. Perhatikan, Daud tidak mengalami semua itu. Dalam situasi di mana seolah dia nggak perform, bayangkan loh, pahlawan loh, yang gagal perkasa loh, hari itu bertindak sangat pengecut. Dan itu di depan beberapa pengikutnya juga loh. Tapi yang menjadi respon Daud justru malah dia bangkit dan dia memuji Tuhan. Aku memuji Tuhan, memuliakan Tuhan yang sudah melepaskan aku. Kok gak tahu malu ya si Daud? Bukan gak tahu malu, tapi dia rendah hati. Sehingga bahkan dalam situasi yang sulit, yang seolah dia gagal dan hancur, dia tetap bisa bermegah karena Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Karena Daud fokusnya ke Tuhan, bukan kepada performanya. Daud melihat bahwa kali itu dia diluputkan pun itu karena Tuhan. Kali itu dia selamat, itu karena Tuhan. Kali itu malah petaka tidak datang, itu karena Tuhan. Fokus Daud adalah Tuhan yang telah melepaskan dan menyelamatkannya dari bahaya, bukan tentang performanya. Amin Bapak Ibu. Tahun ini mari belajar untuk mengambil komitmen tidak mudah down, tidak mudah mundur, tidak mudah terpuruk. Bahkan ketika Anda dan saya mengalami kegagalan, baik dalam performa maupun kegagalan dalam merespon. Mungkin ya Bapak Ibu ya, Anda sedang mengalami situasi yang sulit, lalu Anda ngeresponinya salah. Mungkin Anda dalam rumah tangga keluarga Anda sedang ada sesuatu, lalu Anda ngeresponi suami Anda salah, ngeresponi anak Anda salah, ya, ngeresponi teman CG salah. Anda bahasa Surabanya itu ngegas gitu ya, atau marah atau nyolot gitu ya. Atau Anda ini ketika diperlakukan tidak baik, kurang berkenan, Anda ngamuk-ngamuk. Ketika lalu Anda sadar, aduh aku kok kayak gitu ya, padahal aku udah pelayanan loh. Aduh aku kok ternyata kok masih seperti ini ya. Waktu kelemahan-kelemahan Anda muncul, Bapak Ibu mari belajar. Di tahun ini, mari mengambil komitmen untuk tidak mudah down, tidak mudah mundur, tidak terpuruk ketika Anda dan saya mengalami kegagalan. Mari kita meresponi dengan kerendahan hati. Mari kita belajar untuk tidak selalu take everything to personal. Ya, mari belajar untuk tidak selalu meresponi segala sesuatu dengan ego. Aduh, ego saya yang kena. Mari kita belajar rendah hati untuk bisa berdamai, untuk bisa mengakui kelemahan kita. Dalam situasi itu, ketika kita belajar melatih diri kita semacam itu, Anda dan saya akan tetap bisa melihat Tuhan.
Anda akan tetap bisa menemukan Tuhan, dan Anda akan menemukan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu terus penuh kasih, bahwa Tuhan itu gak pernah menyerah dengan hidup Anda, bahwa Tuhan itu sekalipun kita gagal, sekalipun kita gak merespon dengan tepat, Tuhan tetap percaya sama kita. Dan Tuhan itu mau mengangkat tangan kita, mengajak kita bangkit, masih mau mempercayai kita. Itu butuh yang namanya kerendahan hati loh Bapak Ibu. Biasanya orang-orang yang egonya tinggilah, yang ketika kena badai hidup atau kelemahan atau kegagalan, dia terkapar dan gak bisa bangkit lagi. Tapi hanya orang yang rendah hati yang akan menemukan kasih karunia. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita lanjut ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang keberapa ini? Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca bergantian. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu bacakan ayat yang genap ya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ayat yang ke-6. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat 10. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak Ibu, kalau kita terus memupuk dan belajar yang namanya kerendahan hati dalam hidup kita, dalam setiap proses kehidupan kita, Bapak Ibu, ada sebuah janji bagi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati pasti akan melihat Tuhan. Orang yang rendah hati pasti akan bisa mengalami, menemukan Tuhan. Dan kalau orang yang rendah itu mengalami menemukan Tuhan, ia pasti akan mengalami namanya keselamatan, perlindungan, pemeliharaan, dan kebaikan Tuhan. Ada janji Tuhan bagi orang yang rendah hati, dan janjinya itu teruji dan terbukti. Anda akan mengalami yang namanya keselamatan, pemeliharaan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sekalipun mungkin cara Tuhan bekerja, cara Tuhan menjawab doa tidak seperti yang Anda dan saya bayangkan. Tapi percaya Bapak Ibu, waktu Anda mengizinkan hati Anda terus dibentuk, hati Anda terus diproses, Anda terus memilih untuk mengenakan yang namanya kerendahan hati, kerendahan hati, kerendahan hati. Anda belajar untuk apa-apa itu nggak kena ke ego dulu. Ya, Anda belajar untuk apa-apa tuh nggak take it personal. Anda belajar untuk apa-apa itu belajar apa adanya di hadapan Tuhan. Anda belajar untuk merendahkan hati. Anda belajar untuk berdamai dengan situasi-situasi yang mungkin tidak menyenangkan bagi Anda, situasi yang menyakiti hati Anda atau mengecewakan Anda. Tapi kalau Anda bisa rendah hati, Anda menganggap diri Anda sebagai Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa. Kalau saya ada hari ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Waktu Anda belajar untuk melihat Tuhan dalam segala situasi, dan Anda terus mencari Tuhan, merendahkan diri, tidak menuntut, tidak bersitegang, tidak membalas, tidak menyaringkan suara, tidak marah-marah, tapi belajar untuk betul-betul Tuhan ajari aku merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti itu, janji Tuhan itu terbukti dan teruji. Anda akan mengalami Bapak Ibu yang namanya pemeliharaan Tuhan. Anda akan mengalami namanya kebaikan Tuhan. Anda tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Tuhan akan mengenyangkan jiwa Anda dengan kebaikan. Amin. Anda akan melihat kebaikan dan kemuliaan Tuhan asal engkau menjaga hatimu dan hatiku terus rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Nah, tahun ini Tuhan memberikan janji itu kepada kita semua. Yang ketiga Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama ya. Ayat ini dengan suara yang terbaik. 2, 3. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku.
Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Orang yang rendah hati itu fokusnya adalah menjaga hidup takut akan Tuhan. Fokusnya itu bukan egonya. Fokusnya itu bukan hatinya dan perasaannya. Tapi fokusnya adalah ya apa supaya aku ini gak salah di hadapan Tuhan. Amin. Jadi orang yang rendah hati, karena yang terutama yang penting bagi dia adalah hidup takut akan Tuhan, ia akan jaga hubungan dengan sesama. Yang gak tukaran Bapak Ibu. Tadi saya bilang yang gak bersih tegang leher. Tidak nyerang, tidak nyalahkan orang lain, tidak memfitnah. Ia mengejar dan mengusahakan perdamaian selama itu adalah ada di dalam bagiannya. Selama itu bisa diupayakan, dia akan usahakan yang namanya perdamaian. Dan bukan hanya dengan sesama, dia jaga yang namanya kerendahan hati dalam takut akan Tuhan. Dalam hubungannya dengan Tuhan pun Bapak Ibu, dia nggak nuntut. Doa-doanya tuh nggak gini, Tuhan katanya aku udah ngelayani kok. Tuhan mana pembelaanmu? Tuhan kok begini? Enggak. Bahkan dalam hubungannya dengan Tuhan pun ia enggak nuntut untuk mendapatkan yang namanya kenyamanan daging. Tapi ia, perhatikan Bapak Ibu, ia merangkul jalan salib yang harus dijalaninya dengan iman dan komitmen. Ini orang yang rendah hati. Jadi Daud dalam posisi itu, dia berkata, mari anak-anak tak ajarkan takut akan Tuhan. Jaga diri, jaga lidah, jauhi yang jahat, carilah perdamaian, berusaha untuk mendapatkannya. Saya akan bacakan lanjutnya ya Bapak Ibu ya. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, ini keyakinan Daud. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan pada mereka di muka bumi. Itu sebabnya Daud itu firm, aku pilih takut akan Tuhan, sebab aku tahu wajah Tuhan itu menentang orang-orang yang berbuat jahat. Lalu ini keyakinan Daud selanjutnya ayat yang 18 sampai dengan 23 saya bacakan untuk Anda. Apabila orang benar berseru-seru, Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan diri semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan yang akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Daud sadar dalam kerendahan hati ketika dia fokusnya adalah menjaga hidup takut akan Tuhan. Dia tahu hidupnya gak akan nyaman, hidupnya gak akan enak. Kemalangan orang benar itu banyak, demikian kata Daud. Tapi karena fokusnya adalah menjaga hidup yang takut akan Tuhan, maka dalam hubungannya dengan Tuhan, Daud tidak menuntut kenyamanan daging. Tapi ia bahkan rela merangkul yang namanya jalan salib. Gak apa-apa Tuhan, sekalipun jalan yang harus aku lalui dengan aku rendah hati itu, demi menjaga hidup takut akan Tuhan, aku akan berhadapan dengan jalan salib. Aku akan diinjak orang, aku akan terima perlakuan yang tidak baik dari orang. Orang akan musuhi aku tanpa sebab. Orang akan memfitnah aku. Orang akan berbuat jahat terhadapku. Tapi Tuhan, ini orang yang rendah hati ya Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan, aku memilih untuk takut akan Engkau. Sebab aku tahu, sekalipun kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan mendengar ketika aku berseru. Amin. Sementara wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat dan fasik. Nah ini orang yang rendah hati Bapak Ibu. Memang sih kita boleh minta sama Tuhan, kan Tuhan itu Bapak kita ya. Bukan berarti kita nih kalau gitu soro terus lah Bu Lipi ya. Nggak boleh tak Bu Lipi minta sama Tuhan supaya dilewatkan dari yang gak enak-enak. Oh boleh. Tuhan memang memberikan privilege kepada kita untuk kita ini meminta berkat, meminta segala kebaikan ya. Tapi Bapak Ibu,
Kalau dari sisi Tuhan gak usah takut lah, kasihnya itu sempurna. Ada banyak hal yang kita tidak doakan, Tuhan beri dengan limpah kok. Ada banyak hal yang kita lupa minta, tapi Tuhan berkati kita dengan luar biasa. Tapi poinnya di sini loh Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan, anak dan saya kita harus bertumbuh dari sifat kanak-kanak kita. Amin. Hubungan kita dan komunikasi kita dengan Tuhan itu harus dibangun di atas pengenalan dan makin percaya. Kalau kita itu makin kenal, makin percaya sama Tuhan, maka doa-doa kita itu harusnya nggak akan lagi menuntut atau merongrong. Berkati aku Tuhan. Lalu begitu ada hal yang buruk terjadi, Tuhan kok nggak mau luputkan gitu ya. Ini hubungan bapak anak atau bos sama pembantu, ya kan? Kita harus bertumbuh Bapak Ibu. Kalau dia adalah Tuhan kita, adalah Bapa kita, anak dan saya harus bertumbuh dalam percaya. Amin. Dan kita doa-doa kita, komunikasi hubungan kita sama Tuhan itu gak lagi menuntut, tapi merangkul, menerima, embrace. Percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku percaya, berkata Tuhan Yesus baik, dan dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata apa? Tuhan. Nah itu orang yang bertumbuh Bapak Ibu. Doanya gak melulu menuntut, merongrong, ngamuk-ngamuk, marah, kecewa, curiga sama Tuhan. Makin kita dewasa, kita bertumbuh dari sifat kanak-kanak kita, makin kita percaya, makin kita mengenal. Doa-doa kita itu mulai merangkul segala perkara yang terjadi, bukan menolak, tapi makin terbuka, makin percaya, makin berserah, makin beriman. Tuhan, sekalipun aku gak ngerti kenapa ya aku ngalamin ini, tapi aku percaya firman-Mu berkata Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kalau proses ini aku alami, buat aku mengerti tujuan-Mu apa di hidupku, supaya aku bisa meresponi dengan baik. Itu orang rendah hati Bapak Ibu. Amin. Dan itu akan membuat kita ini bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Itu akan membuat kita mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa di tahun ini. Tahun apa Bapak Ibu? Menabur doa, menuai sukacita. Anda dan saya akan menuai sukacita kalau doa-doa Anda dan saya dibangun di atas dasar kerendahan hati. Kerendahan hati. Jalani tahun ini dengan kerendahan hati, dalam hubungan kita dengan sesama maupun hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu mau? Mari kita bangkit berdiri.